Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang peran CMR pada multiple PVC. Apakah ini suatu ARVD? Ini adalah beberapa pokok bahasan yang kita akan bicarakan pada kali ini. Sebagai pendahuluan, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau dysplasia atau disingkat dengan ARVC atau ARVD adalah suatu penyakit yang diturunkan ditandai dengan disfungsi progresif daripada right ventricle. Oleh karena adanya fibrofatty replacement pada miokardium. ARVC merupakan suatu autosomal dominan yang pertama kali dilaporkan pada tahun 1982. Adanya fibrofatty replacement tidak hanya terbatas pada right ventricle, tapi bisa juga terjadi pada left ventricle. Biventricular atau left dominant ARVC merupakan varian dari ARVC yang kemudian secara terminologi dikenal sebagai arrhythmogenic cardiomyopathy. ARVC berhubungan dengan resiko terjadinya suatu ventricle arrhythmia dan sudden cardiac death. Prevalensi dari ARVC yaitu 1 dibanding 2.500, tapi ada jurnal yang mengatakan prevalensinya 1 dibanding 5.000. Kejadian lebih sering pada laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 3 banding 1. Presentasi klinis yaitu nyeri dada, berdebar-debar, aritmia yang simptomatis, sinkop, bahkan sudden death. ARVC biasanya terjadi pada dekade kedua dan keempat. Ventricle arrhythmia yang timbul bisa sebagai PVC, ventricle tachycardy, bahkan ventricle fibrilasi. Olahraga yang bersifat kompetitif berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya aritmia ventrikular dan kematian sebesar 2 kali lipat. ARVC merupakan salah satu penyebab kematian yang tidak bisa dijelaskan pada 11-22% atlet muda dan pada 10% orang muda. Bagaimana menegakkan diagnosa dari ARVC? Tidak ada satu diagnostik yang bisa menegakkan ARVC, tapi harus dengan beberapa pemeriksaan. Diagnosa ARVC berdasarkan dari anamnesa, pemeriksaan klinis, hasil EKG, pemeriksaan imaging termasuk di dalamnya pemeriksaan ekokardiografi dan pemeriksaan CMR yang nanti akan dikelompokkan menjadi kriteria mayor dan minor. Dan semua ini dirangkum dalam suatu konsensus yaitu Revised Task Force Kriteria tahun 2010. Dari pemeriksaan histo-PA ditemukan suatu transmural fibrofatty replacement pada right ventricle. Nah, ini ada Revised Task Force Kriteria tahun 2010. Parameternya di sini antara lain adanya family history, kemudian adanya abnormalitas daripada EKG, adanya aritmia, adanya kelainan pada jaringan yaitu adanya fibrofatty replacement pada miokard. Kemudian dari pemeriksaan imaging kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi, cardiac MRI dan RV angio. Jadi masing-masing parameter ini nanti digolongkan menjadi kriteria mayor maupun minor yang sepertinya tertera pada gambar ini. Dikatakan definitif diagnosa dari ARVC jika terdapat 2 kriteria mayor, 1 mayor, dan 2 kriteria minor atau 4 kriteria minor. Borderline jika 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor atau 3 kriteria minor dari kategori yang berbeda. Dikatakan possible ARVC jika ada 1 kriteria mayor atau 2 kriteria minor. Dari EKG ini kita bisa dapatkan suatu aritmia ventrikular yaitu PVC, ventricle tachycardy atau ventricle fibrilasi.
Assessment dari morfologi daripada QRS kompleks bisa membantu mengidentifikasi ventricular site of origin dan mekanisme dari aritmianya. Sering terjadi PVC apakah isolated atau coupled, lebih dari 500 PVC dalam 24 jam. Kita tidak akan membahas lebih jauh untuk EKG di sini. Nah, dari EKG ada gambaran yang patognomonis untuk menentukan suatu RVC, yaitu adanya epsilon wave seperti ini. Ini merupakan satu gambaran patognomonis untuk RVC. Selain itu ada juga gambaran inverted T wave pada lead V1 sampai V4. Ini juga masuk kriteria mayor daripada EKG. Kemudian dari pemeriksaan CMR, pada pemeriksaan long axis four chamber view, kita bisa melihat adanya suatu dilatasi dari right ventricle. Kemudian dari short axis, ini kita lihat adanya lead gadolinium pada daerah mid wall. Ini, right ventricle. Dari pemeriksaan ekokardiografi, kita bisa lakukan pemeriksaan echo 2D dan didapatkan di sini dilatasi daripada right ventricle. Kemudian adanya penurunan RV function, adanya dyskinetic atau akinetik daripada RV, dan bisa pula didapatkan suatu aneurism pada right ventricular outflow tract. Bagaimana dengan pemeriksaan CMR? Tentunya image yang dihasilkan lebih baik daripada ekokardiografi. Oleh karena CMR memiliki resolusi yang lebih tinggi. Dari CMR kita bisa mendapatkan informasi tentang volume dari LV dan RV, di mana pemeriksaan CMR ini merupakan gold standard untuk mengukur volume. Kemudian kita bisa melihat anatomi daripada right ventricle dengan lebih jelas, bisa melihat mikroaneurism dan trabekulasinya. Kemudian kita bisa melihat kinetik daripada RV dengan lebih baik. Dan CMR ini merupakan gold standard untuk membedakan jaringan muscle dari jaringan fat maupun jaringan fibrosis. Image yang diambil ataupun sine yang diambil adalah multiple long axis dan short axis, sine untuk RV dan LV, serta flow aortic dan pulmonary artery. Selain itu kita juga mengambil sine four chamber dan biventricular short axis. Ini adalah protokol CMR untuk ARVC. Sequence yang kita ambil yaitu turbo spin echo dan fast spin echo, di mana di sini kita mengambil plain axial dan short axis dengan fat suppression atau tanpa fat suppression. Kemudian kita ambil sequence breadboard imaging. Untuk gadolinium study kita melakukan sequence TI squat dan diambil image 4 chamber. Kemudian untuk delay gadolinium imaging kita lakukan scan imaging untuk axial, short axis, 4 chamber, dan vertical long axis. Ini pada gambar ini kita bisa melihat adanya subtricuspid dyskinesi pada end systolic. Pada gambaran 4 chamber ini ada panah hitam di gambaran atas kanan atas. Kemudian adanya right ventricular free wall aneurysm, baik terlihat pada end systolic maupun end diastolic, tampak bulging di dinding free wall daripada RV. Ini tampak panah hitam di bawah. Ini adalah sine daripada ARVC. Kita bisa lihat di sini ada dyskinetik, hipokinetik pada daerah free wall RV yang bagian yang superior. Dari gambar ini kita bisa melihat yang namanya accordion sign pada ARVC, di mana di sini terjadi disinkroni kontraksi daripada right ventricle. Terlihat pada gambar panah ini pada end systolic.
Ini pada saat end diastolik. Bagaimana gambaran lead gate enhancement pada ARVC? Dari short axis image kita bisa melihat hyper enhancement baik pada dinding RV maupun dinding LV. Ya. Kemudian pada dinding lateral daripada LV kita bisa melihat penipisan ya, oleh karena di sini miokardnya diganti oleh fatty, jaringan lemak. Dari long axis view, gambar yang kanan, ini bisa kita melihat adanya diffuse hyper enhancement pada dinding free wall daripada right ventricle. Ini adalah gambaran lead gate pada ARVC. Ada lagi varian left dominant ARVC. Apakah itu? Left dominant ARVC ini dilaporkan cukup banyak ya, pada suatu studi 76% dari ARVC subjek yang secara terminologi kita kenal sebagai arrhythmogenic cardiomyopathy. Di sini terjadi disfungsi left ventricle, EF-nya kurang dari 50%, adanya wall motion abnormality daripada left ventricle dan dilatasi ringan daripada left ventricle. Kemudian pada lead gate enhancement kita dapatkan hyper enhancement di daerah inferior dan lateral tanpa adanya concomitant wall motion abnormality. Kemudian bisa juga didapatkan hyper enhancement di daerah septal selain di daerah inferior dan lateral. Yang hyper enhancement pada daerah septal ini didapatkan pada lebih dari 50% pasien dengan left dominant ARVC. Pada gambaran EKG bisa didapatkan VT monomorphic dan dengan suatu RBPB morfologi. Bedanya dengan dilated cardiomyopathy yaitu pada dilated cardiomyopathy tidak ada RV involvement. Nah, di sini kita melihat gambaran LV yang dilatasi pada bright blood imaging. Kemudian pada gadolinium study ini kita bisa melihat lead enhancement pada basal septum dan basal lateral wall. Di panah ini. Di mana adanya LV fat pada lateral wall itu sangat spesifik sebagai ARVC. Nah, ada beberapa struktural daripada miokard yang mirip seperti left dominant ARVC. Antara lain, dilated cardiomyopathy. Kita bisa lihat gambar A dan gambar B, di mana di sini LV-nya sangat dilatasi dan biasanya fungsi sistoliknya sangat-sangat menurun. Kemudian pada post kontras kita lihat mid-wall gadolinium enhancement pada anterior interventricular septum dan inferoseptal junction. Ini panah ya. Pada dilated cardiomyopathy. Kemudian gambar C dan D adalah gambar left dominant ARVC, di mana pada post kontras pada lead gate kita dapatkan hyper enhancement pada interventricular septum mulai dari anterior sampai ke inferolateral. Jadi lebih luas hyper enhancement-nya. Apakah kita bisa misdiagnosis pada saat menilai hasil CMR pasien dan menduga pasien itu suatu ARVC? Sangat bisa. Contohnya ini istilahnya adalah butterfly apex. Butterfly apex ini sebenarnya merupakan suatu variasi normal, tapi kita bisa melihat seperti dinding apex daripada RV yang bulging. Gambar 1 sampai 4 itu merupakan gambar dari inferior sampai ke superior. Nah, di superior
kita tidak melihat gambaran seperti bulging tadi. Tandanya ini bukan suatu ARVC. Jadi memang untuk menilai imaging kita harus melihat dari berbagai view dan juga berbagai irisan. Nah, ini juga contohnya ada gambaran tethering dari RV free wall ke arah anterior chest wall. Ini akan tampak seperti gambaran dyskinetic, padahal sebenarnya bukan. Jadi memang di sini memang selain persiapan untuk scan MRI, kemudian proses pengambilan view, pengambilan image plane, dan perlu tentunya ketelitian dan kejelian daripada pembaca yang membaca hasilnya, menilai hasilnya, serta pengalaman. Penyebab daripada arrhythmogenic cardiomyopathy sebagian besar adalah desmosomal gene mutation, 50%. Gambar ini menunjukkan grafik ya, bahwa pada LV dominan survival probability-nya itu lebih jelek dibandingkan ARVC yang biventrikular atau murni ARVC saja. Jadi prognosisnya pada yang LV dominan ini lebih jelek dibandingkan dengan ARVC saja. Ini adalah beberapa diferensial diagnosis dari ARVC banyak ya, antara lain Brugada, kemudian pulmonary artery hypertension, athlete's heart, dilated cardiomyopathy, myocarditis, sarcoidosis. Ya, sebagai kesimpulan, RVC ini merupakan suatu penyakit yang diturunkan, ditandai dengan adanya suatu aritmia ventrikular atau bahkan sudden death. RVC ditandai dengan adanya fibrofatty replacement pada miokard dari right ventricle. Diagnosa ditegakkan berdasarkan kriteria dari Revised Task Force tahun 2010, di mana di sini parameternya antara lain klinis, family history, gambaran EKG, kelainan EKG, imaging, yaitu gambaran echo dan gambaran CMR. Dari pemeriksaan CMR, kita bisa melihat gambar itu image dengan lebih jelas. Kemudian ini merupakan gold standard untuk menilai volume daripada LV dan RV. Dan kita bisa melihat anatomi RV lebih jelas, termasuk menilai mikroaneurisme dan menilai trabekulasi, menilai batas-batas trabekulasi. Kita bisa melihat hipokinetik daripada RV, dan ini merupakan gold standard untuk membedakan muscle dari fat maupun fibrosis, yang mana merupakan suatu kriteria yang patognomonis untuk menegakkan suatu ARVC. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.